Di awal film, terlihat Moskov dan Vesana yang sedang bertengkar. Diketahui bahwa Moskov baru saja meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Vesana, hanya karena pria itu merasa tidak bisa membahagiakan pacarnya itu. Seminggu pun berlalu, dan kini Moskov hanya bisa menatap iri kepada Vesana, karena mantan pacarnya itu sekarang telah memiliki kekasih baru, yang diketahui bernama Hanzo. Moskov juga terlihat cukup menyesal karena telah memutuskan Vesana. Tempo lalu ia diberi saran oleh Bruno, yang merupakan sahabatnya untuk bisa mencari pacar baru, agar tidak terlalu mengingat mantan pacarnya itu. Malam harinya Moskov nampak menghubungi Vesana untuk mengajaknya balikan. Namun ternyata mantan pacarnya itu sudah tidak tertarik dengannya. Apalagi ia juga sudah berpacaran dengan Hanzo, yang tidak akan ditinggalkannya begitu saja. Masih belum cukup penolakan yang ia terima, hati Moskov kini kembali hancur setelah mengetahui bahwa mantan pacarnya itu malah mengaku sudah pernah bercinta dengan pacar barunya. Sejak saat itu juga Moskov mulai depresi dan selalu terbayang-bayang dengan sosok mantannya itu. Hingga suatu ketika Moskov akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan penjaga di sebuah toko. Dalam sipnya Moskov bekerja bersama beberapa karyawan lainnya seperti Natalie, Saber, dan Clint. Namun seperti biasanya Moskov tetap masih belum bisa move on dari masa lalunya. Dan ia masih kerap melamun di setiap aktivitasnya. Hingga pada akhirnya entah apa yang mendasarinya. Namun ketika ia melamun, seolah waktu berjalan dengan sangat pelan. Melamban, lalu kemudian waktu pun berhenti. Dan saat seperti itu hanya Moskov seorang yang bisa bergerak dengan bebas. Menyadari fenomena aneh tersebut, Moskov seolah tak ingin membiarkannya begitu saja. Dan ia yang memang sangat mengagumi tubuh indah wanita pun memanfaatkannya dengan menggambar tubuh para pengunjung di tempat kerjanya. Ketika sudah selesai dengan keseruannya tersebut, Moskov pun dengan mudahnya tinggal merenggangkan jari-jari tangannya, lalu semua pun akan kembali berjalan seperti semula. Sebagai seorang pegawai baru dan memiliki pembawaan yang asyik, tak mengherankan bila Moskov pun sering dikerjai oleh rekan kerjanya, terutama oleh Clint dan Saber. Bahkan ketika Moskov tengah menatap Natalie dari kejauhan, ia justru sangat dipermalukan oleh mereka. Meskipun juga tampak tidak terlalu diambil serius aksi tersebut. Nampaknya Moskov juga sempat tertarik pada Natalie. Pria itu bahkan pernah mencoba menghentikan waktu, namun sayangnya Natalie malah tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Dan ia nampak tetap bisa berjalan meski gerakannya sedikit melambat. Sialnya, lagi-lagi Moskov harus merasa kecewa, karena kali ini Clint mengaku akan mengencani Natalie malam nanti. Kini seluruh pegawai sedang mengikuti pertandingan futsal. Dan Moskov kembali melancarkan aksinya, dengan menghentikan waktu ketika bola yang ditendang Clint mengenai wajah sang manajer, hingga hidung manajer pun patah. Anehnya saat Moskov menghentikan waktu tersebut, saat itu juga ia mendapati adanya suara yang menarik perhatiannya. Dan ternyata itu berasal dari seseorang misterius, yang nampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ulti Moskov. Sosok misterius tersebut bisa bergerak bebas, meskipun telah menghentikan waktu di sana. Dan sosok tersebut langsung kabur begitu saja ketika Moskov mencoba untuk mendekatinya. Setelah merasa cukup dengan aksinya, Moskov pun mengembalikan waktu seperti semula. Dan kali ini ia mendapat kesempatan untuk mengantarkan pulang Natalie, karena Clint harus membawa sang manajer ke rumah sakit. Seolah tak ingin melewatkan kesempatannya untuk mendekati Natalie, dalam perjalanan Moskov menyempatkan untuk mengajak wanita itu ke sebuah tempat mekong. Dan disinilah akhirnya keduanya mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Natalie mengaku jika dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Clint dan hanya sebatas mencuri buff. Sementara Moskov yang mengatakan bila dirinya berkeinginan untuk menjadi seorang pelukis terkenal, langsung mendapat simpati dari Natalie, yang mengaku sangat ingin memiliki pasangan seorang pelukis. Saat itu juga mereka pun kini menjadi semakin dekat. Singkat cerita kini hubungan Moskov dan Natalie sudah semakin serius,
Bahkan wanita itu sempat mengajak Moskov untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun sang manajer. Tidak hanya itu, Natalie bahkan mengungkapkan kekagumannya kepada Moskov dengan menciumnya ketika akan pulang kerja. Sialnya sejak ciuman itu terjadi malah kini Moskov kehilangan kemampuannya untuk menghentikan waktu. Yang disertai dengan mudahnya ia tertidur, yang memang selama ini menjadi kendala terbesar dalam hidupnya. Ya, dia memiliki insomnia, masalah dengan tidurnya. Keesokan harinya Moskov terbangun oleh telepon yang mengaku sebagai Aldos, dari sebuah tempat galeri lukisan yang tertarik pada karyanya. Sontak pria itu pun sangat bahagia karena bisa mendapatkan kesempatan untuk memajang karya lukisannya di galeri tersebut. Meski ia tidak menyadari bahwa yang didapatnya adalah telepon palsu dari Clint dan Saber, yang ingin mengerjainya. Ketika malam, Moskov tanpa ragu mengungkapkan soal telepon yang didapatnya dari sebuah tempat galeri lukisan, dan hal itu disambut bahagia oleh Natalie yang nampak sangat mendukung impian pacarnya itu. Keduanya pun kini berangkat bersama menuju ke pesta ulang tahun sang manajer. Namun secara mengejutkan di tempat tersebut ternyata ada Vesana, dan dari sini juga terungkap bahwa pacar baru Vesana ternyata merupakan saudara dari sang manajer. Sialnya, ketika Moskov sedang mengantri di salah satu toilet, di tempat tersebut ia malah didatangi oleh Vesana, yang mengaku menyesal telah mengabaikan ajakan balikan Moskov tempo lalu, dan yakin ingin bisa kembali menjalin hubungan dengannya seperti dulu lagi. Sontak saja Moskov pun terpaku dalam bimbang. Karena saat ini ia sudah memiliki Natalie, namun di sisi lain ia juga sadar bahwa ia masih memiliki perasaan dengan mantannya itu. Vesana yang sudah sangat ingin kembali bersama Moskov malah menciumnya. Yang sialnya, ternyata dipergoki oleh Natalie, hingga membuat perasaannya hancur dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Moskov juga tak ingin kehilangan Natalie, dia kini semakin tak menentu. Ia kembali menghentikan waktu dan memandangi Natalie dengan penuh cinta, sehingga ia pun memutuskan untuk memajang lukisan Natalie di galeri yang telah dibuatnya tempo lalu. Moskov juga sempat menyusul Natalie ke tempat tinggalnya, berharap agar ia bisa mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Natalie yang masih kecewa, jelas tidak mau mendengar sepatah kata pun dari Moskov. Lagi-lagi membuat pria itu kini kembali merasakan hancur karena ulahnya sendiri. Di hari yang telah dijanjikan, Moskov berangkat ke galeri dengan penuh harap. Namun sayangnya ia baru mengetahui bahwa selama ini ia telah dikerjai oleh temannya sendiri. Setelah ia bertemu langsung dengan Aldos yang asli, Aldos mengaku tidak pernah menghubunginya. Namun dalam kekesalannya itu, secara mengejutkan Aldos malah tertarik dengan hasil lukisan Moskov. Bahkan merekomendasikan untuk bisa memajang lukisan tersebut di galerinya. Jelas saja, Moskov pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut, dan langsung memberikan undangan untuk pameran di galerinya pada Natalie. Tibalah hari yang telah dinantikan, beberapa pengunjung galeri nampak mengagumi lukisan Moskov, sedangkan Natalie yang baru datang di tempat tersebut, langsung terkejut ketika mengetahui bahwa karya yang dipajang oleh Moskov adalah lukisan wajah dirinya. Natalie sangat takjub dan bahagia atas apa yang telah dilakukan Moskov padanya. Termasuk ketika Moskov menjelaskan tentang Vesana, yang merupakan mantan pacarnya itu. Tak lama setelahnya, mereka pun berciuman lalu waktu pun kembali berhenti. Dan hanya Moskov serta Natalie saja yang bisa menikmati momen indah itu. Moskov pun langsung mengajak Natalie untuk keluar dari galeri, dan memperlihatkan indahnya hujan salju yang berhenti melayang. Lalu keduanya pun menjadi pasangan bahagia. Begitulah kisah tentang perjalanan Moskov dalam mencari cinta sejatinya, yang kini telah ia temukan. Dan film pun berakhir.